warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One, apa kabarnya Anda? Senang sekali tentunya saya Stefti aja bisa hadir di hadapan Anda. Dan saat ini Anda menyaksikan program Kofifa Sambang. Acara program Kofifa Sambang kali ini terlaksana di Kabupaten Banyuwangi. Dan tentunya acara ini tidak lain tidak bukan adalah bentuk sosialisasi dari Ibu Gubernur Jawa Timur untuk bisa memberikan arahan kepada masyarakat untuk taat protokol kesehatan dan juga diantaranya untuk taat menggunakan masker. Dan acara ini sebentar lagi akan dibuka dengan acara gowes bersama dengan seluruh elemen masyarakat sejak pukul 6 tadi tepatnya berada di Lorong Bambu Taman Belambangan Kabupaten Banyuwangi. Masyarakat sudah memadati area ini untuk sekali lagi antusias ikut serta gowes bersama dengan Gubernur Jawa Timur dan seluruh elemen masyarakat. Dan tentunya kalau Anda bisa melihat di sini, acara ini, kegiatan ini dalam pantauan keamanan karena seluruh para peserta selalu untuk diarahkan untuk menggunakan masker dan juga untuk mengatur jarak satu sama lainnya. Baiklah pemirsa, kita ikuti jalannya acara Kofifa Sambang. Assalamualaikum Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kegiatan Sambang Kofifa kali ini apa sesuatu yang berbeda dengan kota dan juga kabupaten yang lainnya? Pertama ini produk Belambangan, jadi biasanya kami pakai t-shirt polos, tapi message-nya pakai masker. Hari ini kita pakai produk Belambangan, produk Banyuwangi, dan format yang lain kita ingin ini bagian dari proses pemulihan ekonomi. Siap Ibu, terima kasih. Hati-hati di jalan untuk gowesnya. Gowes bareng pun dimulai. Dari Lorong Bambu Taman Belambangan Banyuwangi, rombongan gowes bergerak melewati jalan-jalan kota Banyuwangi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ditemani Sekda Provinsi Jatim, Bupati Banyuwangi, Kepala Perwakilan BI Jatim, Kepala Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan OJK 4 Jatim, Forkompimda, dan pejabat instansi vertikal lainnya. Warga juga antusias mengikuti acara goes bareng ini, di antaranya komunitas sepeda kuno dengan atribut-atribut khas mereka. Gowes bareng sering dijadikan bagian dari kegiatan Kofifa Sambang. Sambang mengandung makna menjalin ataupun merawat silaturahmi. Dengan sambang, hubungan baik pemimpin dan warganya bisa kian terjalin. Namun, sambang yang dilakukan Kofifa bukanlah semata-mata bersilaturahmi. Di masa pandemi ini, kegiatan sambangnya dimanfaatkan juga untuk mengkampanyekan protokol kesehatan, yakni pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak. Kampanye itu bagian dari tugasnya sebagai Gubernur Jawa Timur, menghentikan laju penularan COVID-19. Karena itu, dalam perjalanan gowesnya, Kofifa selalu turun dari sepedanya, lalu menyapa warga, mengingatkan agar senantiasa menjalankan protokol kesehatan, kemudian membagi-bagikan masker. Seperti yang dia lakukan di Pasar Induk Banyuwangi ini, model kampanyenya dengan mengingatkan warga secara langsung seperti ini dirasa cukup efektif dan bakal terus dilakukan. Selain itu, Kofifa juga membagi-bagikan bingkisan sembako kepada warga yang kurang mampu. Mereka yang menerima bingkisan ini antara lain para tukang beca. Mereka menerimanya dengan sukacita. Kofifa sadar betul bahwa kampanye protokol kesehatannya harus diketahui oleh masyarakat seluas-luasnya. Karena itu, ia menyempatkan diri menyambangi sebuah stasiun radio di Bumi Belambangan ini. Kofifa menyampaikan, Provinsi Jawa Timur mendapatkan apresiasi dari Presiden Joko Widodo karena 38 kota kabupaten se-Jawa Timur pada bulan Oktober lalu sudah keluar dari zona merah penularan COVID-19. Ini tentu berkat usaha keras. Namun, Kofifa mengingatkan warga untuk tetap disiplin menggunakan masker agar penyebaran COVID-19 benar-benar terhenti. Usai siaran,
Khofifah memberikan bantuan kepada awak stasiun radio, antara lain berupa disinfektan, masker kain, pakaian hamzat, hand sanitizer, face shield, dan lain sebagainya. Usai bersiaran, Khofifah dan rombongan melanjutkan kegiatan sambangnya. Sembako murah hanya di Lumbung Pangan Jatim. Kapan lagi beli sembako hemat tanpa harus keluar rumah? Gratis ongkir Jawa Timur. Bikin belanja online terasa offline. Anti ribet tanpa antri, bisa dibayar saat diantar. Lumbung Pangan Jatim memberikan sembako dengan kualitas prima, dengan proteksi maksimal untuk menjamin kondisi sembako sampai di tangan Anda. Belanja bisa melalui website, WA COD, drive-thru, atau kunjungi outlet kami di Jatim Expo, Surabaya. Usai bersiaran di sebuah stasiun radio, Khofifah kembali melanjutkan perjalanan sambangnya dengan tetap bersepeda bersama-sama. Khofifah dan rombongan senantiasa mengenakan kaos bertuliskan pakai masker. Pakai masker salah satu pesan penting yang selalu didengungkan Khofifah dalam upaya menekan laju penularan COVID-19. Lokasi yang disambangi kali ini adalah sebuah sanggar batik, yakni Sanggar Batik Seblang. Sanggar batik khas Banyuwangi ini termasuk yang terkena dampak pandemi COVID-19. Di sini, Khofifah bercengkrama dengan pengelola sanggar, yakni Umi Sukaisi. Khofifah mendengarkan cerita perjalanan usaha sanggar ini hingga terkena dampak pandemi. UMKM ini sempat terseok-seok memasarkan produksinya, sampai-sampai pengelolanya merumahkan pembatiknya. Namun kini, para pembatiknya sudah kembali membatik, kembali bekerja, dan mendapatkan penghasilan. Usaha batik ini dijalankan secara turun-temurun. Sekarang, usaha ini dijalankan oleh Umi Sukaisi. Umi Sukaisi adalah generasi keempat. Ia mengaku lega karena melalui bantuan promosi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, akhirnya pesanan batik Seblang kembali berdatangan. Halo pemirsa TV One, kembali lagi dalam acara Khofifah Sambang di Kabupaten Banyuwangi. Dan di titik ketiga kali ini, Ibu Khofifah menyempatkan untuk bisa sambang juga di salah satu UMKM sentra batik Seblang. Yang dimana batik Seblang itu merupakan ciri khas dari Kabupaten Banyuwangi. Sudah bersama saya di sini Ibu Sukasi, Umi Sukasi lebih tepatnya selaku pemilik dari sentra batik Seblang sendiri. Apa kabarnya Ibu? Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Baik, Ibu, yang kami tanyakan langsung di tengah adanya kondisi pandemi
pandemi atau wabah virus COVID-19. Apakah dari usaha Ibu sendiri terkena dampaknya? Kena dampaknya, pasti kena dampaknya. Pecating-pecating saya rumahkan dulu. Soalnya kan nggak ada pameran, nggak ada apa event-event di Banyuwangi. Jadi kayaknya sepi semua, saya harus merumahkan pecating-pecating saya, Mbak. Apakah Ibu pernah memberikan suara kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan adanya kendala ini? Kalau masa pandemi ini saya masih diajak, Pak, soalnya kan kita pandemi. Kalau untuk langkah selanjutnya saya mohon ke Pemprov Jawa Timur nanti kalau ada pameran untuk fasilitasi, harusnya kita untuk stand gratis untuk penginapan. Kita bisanya memfasilitasi cuma transport sama makan aja. Kalau untuk stand kita pinginnya gratis sama penginapan. Gitu aja. Lalu selama ini apakah sudah ada upaya dan respon positif dari Pemprov Jatim sendiri dan bentuknya seperti apa? Dengan adanya ini kayaknya provinsi sekarang sudah agak bangkit ya untuk UMKM. Ini ada event di Solong, kita batiknya sudah diborong banyak sama Pemprov ya. untuk fashion motif gringsing. Baik, terkait tenaga kerjanya sendiri seperti apa Ibu di masa pandemi ini? Apakah ada upaya dari Ibu sendiri selaku pemilik? Ya, sementara ini saya rumahkan, tapi sekarang ini saya pekerjakan lagi, sudah agak pulih, Mbak. 10 orang ini sudah kerja lagi, nyanting lagi semua. Harapannya dari UKM Banyuwangi semua, kita meskipun pandemi, kita harus mematuhi protokol kesehatan supaya ada upaya-upaya untuk event-event dari Pemprov, dari daerah Banyuwangi sendiri. Jadi semuanya UKM bisa bangkit lah untuk meskipun di masa pandemi ini. Usai bertandang ke sanggar batik sebelah, Khofifah kembali mengayuh sepedanya melanjutkan perjalanan sambangnya. Tujuannya masih UMKM, yakni usaha oleh-oleh khas Banyuwangi Osing Deles. Di gerai Osing Deles, hampir semua peserta goes antusias melihat-lihat sekaligus berbelanja berbagai produk berupa jajanan, kerajinan tas, pernak-pernik, kain batik sampai produk fashion bertuliskan Osing Deles. Khofifah pun tak kuasa untuk tidak berbelanja produk-produk unggulan di tempat ini. Sampailah di garis akhir, acara lalu dilanjutkan dengan pemberian dana bantuan secara simbolis dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bekerja sama dengan instansi vertikal dalam memulihkan kondisi ekonomi nasional. Terdapat 11 bentuk bantuan dana yang diberikan, di antaranya pemberian 12.062 sertifikat program strategi nasional instansi pemerintah dan lembaga keagamaan untuk semua perwakilan masyarakat. Dilanjutkan dengan penyerahan bantuan langsung tunai dana desa kepada 5 orang dan 5 BKK pemberdayaan BUM desa, masing-masing sebesar 50 juta. Bantuan kredit program dana bergulir dan PEN kepada 3 orang dengan total 1,3 miliar. Kartu OPOP Jatim Berdaya dan program 1 rekening 1 pelajar dari Bank Jatim kepada 2 pondok pesantren. Selanjutnya, Gubernur Jatim juga menyerahkan sertifikat penjaminan kredit mikro dan bantuan peralatan usaha dari PT Jamkrida kepada 5 orang pengusaha yang masing-masing sebesar 5 juta rupiah. Dilanjutkan dengan simbolis penyaluran kredit usaha rakyat, KUR Mikro, KUR Super Mikro dari Bank BRI kepada 6 pengusaha mikro, 5 orang dari Bank BNI dan Bank Mandiri sebanyak 5 orang pengusaha. Lalu, penyerahan bantuan subsidi upah dan penerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan
kepada Mulyawan sebesar 135 juta rupiah, Andika sebesar 152 juta rupiah, dan Markus Ali sebesar 42 juta rupiah. Khofifah juga menyerahkan santunan bagi korban meninggal akibat COVID-19 kepada 4 orang ahli waris. Dan yang tak kalah spesial, pada kesempatan tersebut Khofifah juga menyerahkan bantuan 10.000 batang bibit kopi, 5.000 batang bibit kelapa genjah, bangunan, alat pengolahan dan alat sangrai kopi senilai 287 juta rupiah. Gowes Sambang Banyuwangi kita juga menyiapkan format East Java Fashion Carnival. Ini akan mengkomunikasikan, mengkoneksikan dengan diaspora dari berbagai negara. Sama seperti yang kita lakukan dengan daerah-daerah lain yang produk UMKM-nya memang sudah dimungkinkan untuk dibangun koneksitas dengan berbagai diaspora kita di luar negeri. Pola-pola seperti ini harus kita lakukan karena menemukanali jejaring itu juga tidak sederhana. Kita disupport oleh BI secara terus-menerus termasuk sore ini. Jadi di dalam East Java Fashion Carnival, selain memang ini menjadi agenda tahunan Pemprov, ini juga akan membantu pelaku UMKM membangun koneksitas dengan pasar luar negeri, terutama melalui diaspora kita. Nah, kita ingin setiap pergerakan sambang daerah, termasuk Banyuwangi kali ini, akan berseiring dengan berbagai upaya untuk pengendalian COVID yang lebih signifikan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melibatkan banyak instansi vertikal dalam menangani COVID-19 dan pemulihan ekonomi Jawa Timur, di antaranya perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur. Baiklah pemirsa, kali ini saya sudah bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Jawa Timur, Bapak Divi Ahmad Johansa. Saya akan bertanya kepada beliau. Halo Bapak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, karena memang kesehatan itu hal yang utama di tengah pandemi. Baik, Pak Divi, saya ingin bertanya, ini kira-kira kontribusinya apa dari Bank Indonesia untuk penanganan pemulihan percepatan ekonomi dan juga pandemi? Ya, kami ingin sekali menyampaikan kepada masyarakat bahwa protokol kesehatan itu adalah landasan penting bagi berjalannya ekonomi menuju normal baru. Ya. Oleh karena itu kami sangat senang diajak oleh Bu Khofifah untuk melakukan istilahnya adalah menyambangi Banyuwangi, ya, gowes dalam rangka kesehatan. Ini menggunakan masker, yang mana kita laksanakan sudah banyak. Kita lakukan di Blitar, Kediri, Tulung Agung, dan juga di Magetan, Malang, Batu, dan sekarang di Banyuwangi. Nah, kontribusi kami adalah kami ingin memastikan bahwa sektor-sektor yang terpukul oleh pandemi kemarin itu sudah mulai menuju kenormalan. Dan saya ingin sampaikan di Banyuwangi ini saya sudah lihat hotel-hotel maupun restoran, mereka sudah beradaptasi menuju protokol kesehatan yang baru, sehingga saya optimis ke depan pemulihan ekonomi di sektor hotel, jasa, restoran, dan pariwisata akan segera pulih kembali. Saya berdiri di atas BMX track yang sesuai standar ICA yang pertama di Indonesia. Dan di lokasi ini juga untuk pertama kali diadakan BMX Supercross. Jaga kesehatan, ayo saling melindungi gitu, maskeran ya gitu. Kan kita sebetulnya nek misalnya gowes ben minggu sama penyintas, muga-muga ada anunya Pak,
ada tetesannya, jadi orang kemudian ikut memperhatikan lingkungannya. Kita maskeran, kalau lingkungan kita tidak, ya itu juga akan tetap berpotensi menularkan. Kira-kira gitu. Kofifa Sambang hadir lagi di hadapan Anda pemirsa, masih di Kabupaten Banyuwangi. Setelah tadi kita sudah mengikuti serangkaian acara sejak pagi tadi, diawali dengan acara goes bersama, lalu disusul dengan pemberian sosialisasi terkait kepatuhan protokol kesehatan, dan dilanjut lagi dengan peninjauan pasar dan juga sentra UKM, dan juga pemberian dana bantuan. Kali ini Ibu Kofifa melanjutkan acaranya untuk bisa menghadiri acara dari East Java Fashion Harmony 2020 yang terlaksana di Villa Solong, Kabupaten Banyuwangi. Seperti yang beliau sampaikan seusai pemberian dana, bahwa ajang ini digelar untuk bisa mengkomunikasikan dan juga mengkoneksikan diaspora dengan luar negeri dan juga dengan UMKM batik yang sudah siap untuk diperkenalkan di luar negeri. Baiklah pemirsa, kita ikuti serangkaian acara dari East Java Fashion Harmony 2020. Dalam upaya memulihkan kondisi ekonomi, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur menggelar acara bertajuk East Java Fashion Harmony di Villa Solong, Banyuwangi. Tahun ini merupakan tahun kedua penyelenggaraannya dan dilaksanakan sore hari setelah kegiatan Gowes bareng. Tahun ini digelar di luar ruangan dengan latar belakang pantai dan pegunungan pulau seberang. Karena digelar di masa pandemi, peserta dan undangan acara ini harus diperiksa suhu tubuhnya dan menjalani rapid test. Ini bukti kepatuhan pemerintah Provinsi Jawa Timur pada protokol kesehatan. Pergelaran tahun 2020 ini memperkenalkan batik geringsing. Batik geringsing memiliki filosofi tersendiri. Gring yang artinya sakit dan sing bermakna jangan. Maka diharapkan dengan menggunakan batik geringsing bisa menangkal COVID-19. Terdapat 12 desainer yang berpartisipasi menampilkan rancangannya. Kofifa mengatakan, penguatan di semua lini terus dilakukan. Salah satunya mendorong ekonomi berbasis budaya, antara lain adalah batik. East Java Fashion Harmony 2020 merupakan format komunikasi untuk mengkoneksikan batik dengan diaspora agar lebih luas lagi dikenal di kancah internasional. Karena itu, acara ini terhubung dengan beberapa perwakilan KBRI di berbagai belahan dunia, seperti Dubai, Moskow, Denmark, Paris, Australia, dan Laos secara virtual. Bahkan, Kofifa berdialog dengan seorang diplomat wanita Indonesia yang berada di Perancis. Topik pembicaraan mengenai batik geringsing yang akan diperkenalkan dalam percaturan fashion dunia. Stunting para pembatik, dan itu memang harus terus dilestarikan lewat berbagai event, terutama kreator-kreator yang memungkinkan bersinergi dengan para desainer
dan dengan produsen batik di berbagai daerah di Jawa Timur ini. Tempatnya open space, dari proses kepatuhan kita terhadap protokol kesehatan juga dilakukan sangat ketat, jadi proses berjalan, kreativitas mendapatkan ruang, tetapi kesehatan tetap kita jaga. Saya rasa inilah win-win profit yang kita coba mencari ruang, bahwa kreativitas inovasi tetap mendapatkan ruang pada saat pandemi COVID, dan kita bisa mencari ruang open space seperti ini, memungkinkan semua bisa lebih mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Acara ini juga melibatkan Putri Indonesia tahun 2020, Raden Roro Ayu Maulida Putri yang berasal dari Provinsi Jawa Timur. Putri Indonesia ini diharapkan mampu memberikan suntikan motivasi kepada seluruh pelaku usaha batik dan diharapkan juga bisa membawa nama batik Jawa Timur semakin dikenal di kancah internasional. Ya, harapannya tentunya untuk seluruh pengrajin batik, khususnya ini kan kita mengangkat batik Banyuwangi ya kan. Nah, harapannya agar semakin bisa lebih maju lagi, tidak hanya berkembang di East Java, tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di dunia internasional. Apa keunikan dari batik Banyuwangi? Ya, keunikan batik Banyuwangi itu mereka punya ceritanya masing-masing ya. Nah, itu yang sangat berbeda dengan kota-kota yang lain. Ceritanya itu dan juga gambarnya, itu semuanya mereka memberikan ciri khas Banyuwangi, yaitu adalah suku Osingnya dan juga seluruh masyarakat Banyuwangi itu bisa terpancarkan. Orang itu bisa tahu, oh ini loh batik Banyuwangi. Pagelaran East Java Fashion Harmony 2020 ini bagian akhir Khofifa Sambang di Kabupaten Banyuwangi. Mungkin melelahkan, namun semangat Sambang untuk menjalin silaturahmi dengan warga Jawa Timur sekaligus menangani pandemi COVID-19 dan menata kembali ekonomi Jawa Timur lelah sangatlah mudah untuk diabaikan.